wanna sleep in, cause I got something to. Halo Reps semuanya, balik lagi di program Reps Talk. Nah, kali ini Reps ID sedang berada di United Gym, tepatnya di Cengkareng ya, Mbak ya? Iya, Cengkareng. Dan yang spesialnya lagi adalah Reps ID ini lagi bareng sama salah satu wanita terkuat di Indonesia, yaitu Mama Angie Tanzi. Mama kan bener ya? Apa kabar? Oh, halo Dek, iya sih aku memang masih adik-adik. Mak minta duit. Gitu. Gimana deh? Tunggu, biasanya ada di selipan. Oke. Jadi Mama Angie ini sudah bergentayangan di sosial media Reps ID. Waduh, bergentayangan gitu. Setan ya kan? kali, tapi ya sih gue lebih seneng kalau orang takut sama gue sih. Kalau siang nggak serem, kalau malam ya karena takutnya dicabut. Susana. Serem juga. Oke, Mak. Abul tuh pertama kali ngeliat Ma Angie tuh pas event apa ya? Yang pertama kali menang tuh di event apa sih? Powerlifter tuh? Power deadlift ya. Situ muncul tuh sosok Ma Angie, bener itu event pertama kali ya? Oke. Sebelum kita ngebahas soal kekuatannya Ma Angie, Abul pengen nanya, sebenarnya fitness story-nya Ma Angie tuh seperti apa sih awal mulanya? Kayaknya aku udah sering cerita ya. Di startnya 2005 karena temen kos badannya bagus, terus gue juga gabut juga kan, jadi udah ngikut-ngikut gitu. Cuma karena saat itu memang cewek di weight training nggak banyak. Oke. Standar kecantikan tuh masih kayak yang penting kurus. Jadi ya goalnya ngikutin standar kecantikan saat itu, belum berani ngedobrak kalau cewek berotot it's fine gitu. Oke. Duluan powerlifting atau Muay Thai? Katanya dulu sempat pernah Muay Thai dulu. Oke. Muay Thai jadi aku sempat vakum nge-gym ya. Bodybuilding lah waktu itu. Karena bosen terus pindah ke kayak crossfit gitu. Terus ya tau lah karena basicnya memang nggak bagus di crossfit jadi banyak injur sana sini karena nggak nguasain. Terus ke Muay Thai 2 tahun penuh. Sempet mau masuk ring juga. Udah cukup merasa udah cukup lah ya secara mental dan emosi gitu. Cuma suami nggak kasih karena mungkin takut istrinya. Kenapa tuh? Takut istrinya nggak bisa diretur lagi gitu. Kok bisa diretur? Nggak ada izin. Terus ya akhirnya transisi langsung. Ya nemu lah ke powerlifting. Nah itu nemunya gimana? Jadi awalnya tuh aku kan uppernya memang jauh lebih develop daripada lowernya ya. Terus sempet nyari coach, aku bilang ada satu figure bodybuilding bilang kalau kaki itu nggak bisa gede. Maksudnya secara volume nggak bisa gede. Definisi bisa dapat tapi volume nggak bisa gede. Dan aku cari satu coach namanya Dr. Nick. Tahu aku Steadfast Nick. Steadfast Nick. Aku bilang, gue nggak bisa gede gimana ya? Kan dia memang squat deadlift kan saat itu. Nah begitu ngobrol sama dia bilang, udahlah, sini bisa gede kok gitu. Sini coaching sama gua. Kalau nggak bisa gede, duit tuh gua balikin. Gitu. Terus ya coaching sama dia latihannya squat deadlift terus kan. Sampai ya bener-bener yang into deadlift sebenarnya. Sampai mungkin Gaby ya, karena aku suka flexing di sosial media kan. Kayaknya emang sekarang harus flexing deh gitu sosialnya. Biar orang tahu kita eksis gitu. Gitu ya, eksistensi dulu lah ya. Oke, lanjut ke si Gaby terus? Si Gaby datang terus meyakinkan kalau lu tuh udah saatnya turun isi gitu. Karena sebenarnya 2019 aku sempat mikir mau turun rower. Waktu itu ada namanya Mas Esa, PT di Revitmas. Dia bilang, "Mak, lu kuat, lu mendingan turun aja deh. Paling 10 besar lu bisa masuk lah gitu." Cuma karena dia keluar dari Revit, mimpiku terkubur lagi. Si Gaby lah yang meyakinkan aku. Ayo gitu. Ngapain sih lu flexing di sosial media doang? Kalau memang lu kuat, buktiin dong lu kuat gitu. Aku emang orangnya nggak bisa digituin. Pokoknya itu tertantang jadinya. Kalau dibilang lu nggak bisa gitu, lu
lu tuh gini doang gitu. Gue buktiin gue bisa. Oh oke, terus akhirnya muncul diri di platform event Icon ya waktu itu ya? Iya. Iya Icon ya? Iya benar-benar, dan langsung juara tuh waktu itu. Iya kebetulan. Iya kan ya? Itu terakhir. Vina ngalah aja sih itu. Oh Vina, iya. Mungkin itu kan pas saat itu mungkin fisiknya lagi Ma Inji kan lagi bagus tuh. Mungkin ya kan. Tapi sebenarnya di umurnya sekarang itu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kekuatan gitu? Bahkan Abul sempat kepo terakhir deadlift tuh di angka 260 kilo ya, bener nggak sih? Bench press, squat. Di Aji Suganda tuh waktu itu cerita 260 apa tuh? 170. Oh 170. Nah itu bagaimana cara untuk meningkatkan kekuatan di umur yang senja ini? Oh senja. Nah ini nih ya mungkin pesannya buat generasi muda. Dulu gue takut banget ke platform karena gue takut injur. Oke. Takut banget injur. Gue sempet ngomong sama Norman, aduh gue nggak mau deh kayak gitu betot-betotan, ntar gue kan udah tua kan. Kalau gue injur gimana? Gue bilang, kata Norman gini, justru karena lu takut injur, chance injur lu kecil. Kok bisa gimana tuh coba? Kenapa bisa chance-nya kecil? Karena kita takut injur, akhirnya kita jadi lebih hati-hati, lebih following the rules gitu. Oh iya. Nggak cuma asal main betot-betot aja nih, ini anak-anak muda ya. Kalau mau belajar powerlifting yang bener, jangan cuma main asal betot doang. Pelajari tekniknya, rest time-nya, load management-nya juga. Jadi jangan asal betot aja. Oh oke. Saat ikut kompetisi, ada perbedaan nggak sih antara ngangkat di platform sama ngangkat di gym kayak gini tempat biasa latihan? Banget. Karena biasanya orang kalau mau di platform, biasanya kalau saya ya, itu anxiety parah. Oh. Nggak tidur. Serius? Besok kompetisi malamnya pasti nggak tidur. Oh worry. Apa gimana? Iya anxiety tadi ya? Gitu, nggak tahu excited, nggak tahu khawatir gitu. Padahal nggak mikirin juga mau menang mau kalah bodo amat gitu. Iya nggak bisa tidur. Oke. Angkatannya kan sudah tergolong berat. Di saat angkatan sudah berat, itu pernah ngerasain cedera nggak sih, ngalamin cedera gitu? Selama latihan nggak pernah sama sekali. Selama latihan nggak pernah? Malah di luar? Cedera 2 kali, 1 kali konten. Oh ternyata karena konten ya, karena nggak serius. Karena nggak serius ya. 1 kali jatuh pas lagi warm up Magnus kompetisi Magnus kemarin. Oh oke. Kalau misalkan ditanya seberapa cinta sih sama latihan kaki? Seberapa cinta? Kayaknya cinta mati ya. Karena pernah dengar sampai katanya 600 keliling komplek lanjis. Iya. Secinta itu. Secinta itu kah sama latihan kaki? Jadi waktu itu tuh pandemi, aku belum punya home gym ya. Terus bingung kan, Mak ngapain gitu kan, cuma push up doang kan, paling squat body weight gitu kan, ada dumbbell kecil gitu. Kayaknya nggak nendang gitu, jadi aku sama anakku, sama suamiku bikin challenge. Yuk kita lunges yuk, 600 kali ya? 600 lunges. Itu kan pain-nya luar biasa loh. Abis itu 2 hari dom parah. Parah ya? Parah. 2 hari itu udah mau nya susah kayaknya ya? Terus baret-baret. Kan oh iya bener, puffing block. Iya bener. Terus habis itu nyesel gitu, apa enggak? Enggak juga ya? Lagi tuh ya? Lagi, domsnya hilang lagi. Oke. Cuma suami sama anak nggak mau nemenin lagi. Udah deh kamu sendiri aja, Mak. Sungguh keisengan yang hakiki ya. Oke, Mak. Sebenarnya kalau pola latihannya Mak Inji sendiri itu gimana sih? Pengen tahu dong. Hardcore nggak sih? Enggak juga. Kalau powerlifting kan sebenarnya ada fasenya ya. Kayak fase volume, high repetisi gitu, high set, sama nanti picking-nya lebih ke strength gitu, rep dengan volume tinggi gitu, dengan beban tinggi gitu. Dan selama seminggu tuh biasanya berapa kali? Apa setiap hari latihan? Aku 6 hari latihan. Sekarang lagi berusaha ngurangin ego untuk reduce jadi 5 hari, walaupun agak berat ya. Cuma tetap aja pecicilan gitu. Cuma ya umur udah tua, jadi mungkin aku harus mulai perhatiin banget recovery-nya. Oh oke. Jadi sekarang udah lebih concern ke recovery juga. Biasanya yang tadinya 6 kali seminggu latihan, 1 kali rest, sekarang diturunin. Ya
soalnya udah 3 bulan nih 170 nggak jalan-jalan lagi nih. Oh, oke. Kilometernya di situ aja ya. Belum naik-naik juga. Belum. Padahal kepengennya ya tahun ini targetnya 185. 185 tuh untuk apa ini? Sampai rower depan kan. Oh iya, tahun depan untuk persiapan. Untuk deadlift. Deadlift ya? Untuk deadlift. Berat di 50 gokil banget ya, kuat banget ya nih mama ya, asli dah. Sangar. Enggak juga sih, sebenarnya masih banyak cewek-cewek di luar sana yang kuat, cuma mungkin nggak suka flexing. Oke. Iya, cewek-cewek yang kuat flexing. Nah itu dia. Nah nih Mak, Abul juga pernah dengar katanya Mak Enji ini pain itu jadi become addictive. Pernah dengar gitu kan Abul kan? Mak Enji pernah ngeluarin statement. Gue tuh kalau pain tuh jadinya addictive gitu. Nah sebenarnya bagaimana cara kita tuh menjadikan pain itu jadi adiktif gitu? Jadi sebenarnya itu terlalu old school ya kalau kita bilang pain itu tandanya muscle kita rusak ya. Oh iya. Tapi ada orang yang nggak bisa membedakan kalau painnya itu injury. Oh benar, setuju. Jadi harus bisa ngerti mind muscle connection. Jadi semua gerakan yang kita lakukan rasain sendiri gitu. Muscle mana sih yang terlibat gitu. Okay. Jadi kita tahu itu beneran memang DOMS atau itu injured. Gitu. Oke. Nah orang kadang-kadang suka salah antara Iya. Apalagi cewek yang baru-baru mulai nih biasanya suka yang kombinasi 2-3 gerakan gitu. Aku saranin mastering dulu satu gerakan sebelum mengkombinasikan sama gerakan-gerakan lain. Oh oke, paham. Jadi kita harus kuasain dulu nih satu gerakan ini. Kalau udah nguasain, baru next ke gerakan yang lain. Kayaknya rada susah deh, basic aja squat, bench press, deadlift aja. Kalau mau jago itu bertahun-tahun. Iya. Move ke yang lain. Iya. Kalau untuk bench sendiri, seberapa lama sih untuk menguasai suatu gerakan? Misalkan contoh, ambil kata squat, itu berapa lama untuk menguasainya? Kalau aku bilang seumur hidup ya, aku sampai sekarang aja masih belajar. Masih belajar ya? Oke. Masih sharing sama teman-teman. Karena anatominya kan beda ya. Jadi bisa jadi kayak small angle aja tuh bisa merubah movement itu sendiri kan. Betul, setuju. Dan juga bisa ngubah ini ya, otot yang kena juga ya? Iya, betul. Oke. Jadi sampai sekarang pun walaupun udah termasuk atlet powerlifter, tetap masih belajar? Oke. Nah untuk dari segi pola makannya sendiri nih, pola makannya gimana? Apakah dijaga atau acak adut aja gitu? Kalau makan, aku nggak suka aku bilang jaga makan ya. Aku lebih cenderung kayak aku ngerti measurementnya. Kalau dulu kan aku maunya lean terus, body fat tuh di bawah 13. Kalau sekarang lebih maintain aja, jadi antara range-nya 15 sampai 17. Jadi kalau badan 15 sampai 17? 17%. Oh oke. Jadi kalau udah mulai agak basah-basah kayak bakpao itu ya aku mulai ngerem dikit gitu. Kalau udah terlalu kering ya makan martabak gitulah. Oh oke. Intinya self control aja, kapan harus stop ya, kapan harus lanjut terus gitu ya. Iya. Oh berarti lebih kayak fleksibel ya. Aku fleksibel. Tapi di masa-masa awal gimana? Ceritain dong. Awalnya Kesulitan gitu kan. Susah loh kan ngatur pola makan tuh di awal-awal tuh. Awalnya aku nimbang kemana-mana bawa timbangan kecil. Oh oke. Karena coaching sama Seth Pasnik. Iya. Ya awalnya kan bodybuilding dulu ya. Iya. Terus. Dan ilmunya masih ilmu ortodoks, jadi ya makanya dada ayam, putih telur, nasi merah, sayur-sayur bening gitu. Oh di masa-masa awal seperti itu ya. Awalnya. Oke, akhirnya ngerasain kayaknya gue transisinya lebih kayak gini deh. Itu gimana sih? Perlu waktu sih ya. Oke. Biasanya orang kalau tahap awal fitness pasti maunya pertama kali pasti six pack. Setuju. Maunya six pack sih. Gitu. Tapi ya dengan perjalanan waktu merasa aku bilang feel great itu lebih important daripada six pack menurut aku ya. Oh oke. Aku udah di stage dimana badan merasa lebih seger,
melakukan aktivitas bisa normal, nggak doms terlalu lama, buat aku itu progres yang sangat besar saat ini. Oke, Jadi, setuju. kayak bentuk six pack yang dulu jadi mimpi aku udah nggak jadi goal aku saat ini. Oh, karena sudah sering berjalan waktu, akhirnya stage orang beda-beda ya, naik stage gitu ya levelnya ya. Kecuali mungkin kalau mau kompetisi bodybuilding ya beda cerita, ada certain body fat Tertentu, betul. yang itu ya. Betul. Nah, ini balik lagi nih ke Mbak Enji kan, Mak Enji kan orangnya nggak bisa ditantang gitu kan, ya kan? Aku mau tahu dong pas kesan pertamanya di platform saat itu, di event kompetisi itu seperti apa nih? Feel yang dirasain gitu? Gak ngerasain apa-apa. Pressure Gak ada pressure di saat sama sekali. maju? Gak ada. Jadi cuma mikirnya pengen digampar aja gitu sebelum ke platform tuh cuma minta tolong gampar gue dong yang paling keras siapa tolong gampar. Pak gitu ya? Itu dong. Terus rasanya kayak excited tapi nggak ada deg-degan. Biasanya orang kan takut kompetisi karena takut di platformnya ya, takut pingsan lah, takut nggak bisa ngangkat lah. Gitu. Justru perasaan itu malah tidak ada saat di platform. Oke. Menarik juga sih, karena kebanyakan orang kadang berbeda tuh antara dia di platform angkatannya naik atau angkatannya bisa turun. Ya, aku sendiri angkatannya turun, jadi saat latihan tuh 160 easy aja gitu. Tapi begitu di platform 157 nggak keangkat. Oh. Tapi bukan karena pressure. Iya, itu kenapa ya? Karena ada jin. Ya udah dibilang sama. Ada jin. Depannya. Dibahas lagi tuh. Aduh. Mungkin karena banyak yang nonton kali, Mak, atau gimana, Mak? Nah, juga karena beda ya transisi dari kita kan nge-gym di Mega Gym atau di gym biasa itu kan equipmentnya beda ya sama. Oh, iya. Mungkin barnya beda, plates-nya iya benar. Sana ganti ke platform kompetisi. Oh, benar. Beda. Oh, benar. Make sense. Nah, Mak, untuk mak-mak yang sekitaran umur 40 yang saat ini juga masih olahraga, masih kardio aja gitu, sebenarnya untuk mereka pengen biar tetap sehat kayak emak tuh kayak gimana sih, harus ngelakuin apa sih selain kardio gitu? Karena kebanyakan nggak kardio gitu. Semakin tua lo semakin butuh lo sama kardio. Kenapa gitu, Mak? Karena semakin tua otot kita tuh semakin berkurang baik kekuatannya, size-nya kan. Biar nggak kurang gimana? Nabung lagi kan? Nabungnya gimana? Latihan beneran itu serius. Itu udah dirasain sendiri sama Mak Enji ya sampai sekarang? Dirasakan sendiri dan melihat bad history lah ya dari keluarga. Jadi mamaku kan apa, diabetes juga ya. Jadi mamaku itu bentuknya yang nggak kayak aku. Kalau aku kan yang panjang-panjang kayak lidi kan. Mamaku tuh yang bulat-bulat seksi kayak apel gitu. Apel. Jadi otomatis gede-gede gitu. Nah karena beliau ini kerjanya kan mamaku toko ya. Jadi duduk kan. Duduk aja, kurang aktivitas. Akhirnya atrofi. Iya. Jadi otot menyusut. Pengapuran dulu lututnya, jadi karena dia kalau jalan sakit, jadi akhirnya dia memilih untuk tidak berjalan. Jadi salah sebenarnya ya. Makin lama makin nyusut, jadi dari umur 55 tahun sampai 69 tahun beliau meninggal, itu nggak bisa jalan. Oke. Itu yang menyebabkan aku sebagai anaknya nggak mau berakhir kayak gini. I see. Nah, itu juga pesan buat teman-teman semuanya nih ya. Jadi berarti nggak ada kata terlambat dong, walaupun di umur 40 baru mulai, nggak masalah ya? Nggak ada. Kalau misalnya kalian nggak usah berpikir kalau angkat beban tuh harus angkat beban yang berat-berat gitu. Nikmati aja prosesnya. Kayak weightlifting itu awalnya dari mana sih? Dari body weight aja dulu. Iya. Juga kan beban kan sebenarnya. Iya. Kalau belum bisa ke beban yang misalnya pakai dumbbell, pakai barbell, pakai badan aja dulu. Karena lama-lama kan progres makin kuat. Kalau semakin kuat pasti otomatis akan ngangkat lebih berat lagi kan, progressive overload. Jadi nggak usah khawatir yang mungkin takut angkat beban berat gitu. Nggak, pakai beban badan dulu. Nah, ini sekarang badannya udah bagus juga, udah eye catching gini kan.
Mau nggak nyobain untuk competition di Women Fitness ya? Women Fitness, iya. Gini-gini tuh, gitu-gitu. Tahun depan pasti. Tahun depan aku kembali. Tapi pernah nggak sih compete? Untuk di stage belum, karena memang aku maunya ke stage itu karena kan aku juga rada-rada telat ya. Jadi nggak yang membentuk badannya nggak dari umur 20-an tuh. 20-an tuh olahraganya masih lucu-lucuan kan. Begitu udah 35, 36 gitu mulai mikir dari dulu gua ngapain aja gitu. Oke. Menarik nih. Sekarang begitu udah kepengen banget, jadi sebelum kompetisi powerlifting tuh aku bingung antara mau turun kompetisi di Women Fitness atau di powerlifting. Karena dua-duanya aku suka. Oke. Tapi aku pikir wah nggak fair banget kalau compete sama anak-anak 20-an lagi. Tapi kan yang dinilai kan badan. Ya badan. Iya kan? Tapi kayaknya ya secara genetik juga memang aku masih banyak PR ya. Oke. Masih banyak PR. Jadi aku pikir tunggulah sampai gue 40. Nggak tahu excuse doang sih kayaknya. Kayaknya sih gitu sih. Karena masalahnya kalau powerlifter sendiri juga kan angkatan anak muda sama orang tua kan beda juga pasti kan? Power boleh diadu, kalau badan ya 20 tahunan lebih bagus pastinya. Berarti power sebenarnya di umur 40 pun bisa tetap diimprove? Apa gimana sih? Bisa dong. Bisa ya? Bisa dong, latihan yang bener aja, latihan bener, makan bener, tidur bener. Pokoknya yang bener hidupnya, jangan yang nggak bener deh. Oke, jadi aku tangkap power itu sebenarnya bisa dilatih walaupun kita di usia senja. Pasti dong. Oke. Nah nanti harapan kedepannya Mainji akan ngapain lagi nih? Nah, ini. Mau ngapain lagi sih nih di dunia, di industri fitness ini mau? Sebenarnya aku lagi persiapan untuk pensiun. Pensiun. Jadi dari dulu passion aku tuh sebenarnya bukan ngajarin, inspire orang, people, oke. PW lah ya, khususnya buat ya hidup lebih sehat. Bukan maksudnya orang kalau mikir hidup sehat nanti gua nggak bisa keluar, nggak bisa nongkrong, ya kan orang pada mikir mostly. Nggak usah khawatir. Zaman dulu gua nge-gym jam 9 malam di EX sampai jam 11 mandi udah nyedugem. Beneran? Gila, stamina-nya ada terus. Hidroksikat. Jangan sedih. Gila. Teman mudanya memang begitu. Jadi nggak usah takut kalau kalian yang baru mau mulai hidup sehat, kayak mikirnya nanti kalau gua hidup sehat gua nggak asik lagi jadi orang. Enggak juga. Ini better untuk balance, kalian masih do something bad tapi you do something good. Nanti dengan berjalannya waktu kalian akan sadar sendiri. Jadi buat mulai hidup sehat nggak usah takut nanti jadi nabi. Jadi apaan? Jadi orang suci. Jadi orang suci, iya. Kok jadi nabi udah dikata-katain di demo tuh dirusak masa. Nabi palsu gitu mah. Iya. Aku ntar kalau nge-gym nggak bisa asik lagi, nggak bisa seru lagi. Nggak, lu masih bisa kok gitu. Berarti sejauh ini di sekitar lingkungan Mainji sudah inspired banyak orang dong? So far ya tetangga-tetangga mulai sejak pandemik sebenarnya sih, karena itu pandemik memberikan aku ruangan untuk flexing. Di komplek. Di komplek, ya. Jadi biasanya kalau jalan-jalan itu aku biasa pakai sleeveless gitu. Nanti gitu tetangga ya? ai gitu kayak, badannya bagus ya, olahraganya apa gitu kan. Angkat beban. Oh gitu, jadi itu sekaligus jadi marketing juga? Pengennya begitu. Iya kan? Pengennya, goalsnya memang seperti itu. Jadi nanti tuanya kalau ada rezeki pengennya buka home gym kecil-kecilan yang aku bisa mungkin ngelatih yang orang-orang tua gitu. Aku lebih concern ke orang-orang tua sih, karena anak-anak muda sekarang banyak lah figur-figur muda yang lebih bisa menginspirasi ya, tapi kalau yang tua kan gak banyak. Oke, itu dia teman-teman Repsmania, kisah inspiratif dari Mainji Tanzi ya kan. Buat teman-teman semuanya yang pengen kepoin Instagramnya Mama Enji bisa di mana? Enji Tanzi. Nanti aku cantumin di bawah. Oke. Sekali lagi, thank you so much once again atas waktunya nih. Dan juga terima kasih juga untuk United Gym yang udah mengizinkan kita nih untuk syuting di sini. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.